kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Beliau mempunyai 7 orang putri, tapi 5 di antara mereka sudah menikah dan sudah menjadi ratu di kerajaan lain. Lalu tersisa 2 orang putri yang bernama Purbararang sang kakak dan Purbasari sang adik. Purbararang memiliki tunangan yang bernama Indrajaya, seorang anak menteri dari kerajaan. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah mulai tua, ia berpikir untuk menunjuk Purbasari sebagai penggantinya. Karena ia bijaksana dan baik hati, sedangkan kakaknya Purbararang memiliki sifat yang buruk. Beberapa hari ini Dinda melihat Kanda begitu bingung. Kenapa? Ada yang bisa dibantu? Kanda sudah gak muda lagi, Kanda sudah tua. Setiap hari Kanda sakit-sakitan, saatnya Kanda turun tahta. Ya, Dinda juga memikirkan demikian, tetapi Dinda bingung memilih Purbasari atau Purbararang. Dayang Rarang mana sih? Dia nggak tahu apa aku lagi kesel. Dayang! Sampaikan kabar buruk ini kepada Indrajaya. Baik, Tuan Putri. Raden, ada hal penting yang mau disampaikan oleh Purbararang. Silakan datang ke kerajaan sekarang. Kanda, ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih adikku untuk menjadi ratu. Padahal kan aku kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya kan Dinda yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Karena ide, sebaiknya kita menemui dukun sakti. Baik Kanda. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang menjelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari. Ada apa kalian datang ke sini Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan ramuan untuk mengutuk si Purbasari. Siap, Tuan Putri. Lalu penyihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya yang berbintik-bintik hitam. Campurkan minuman ini ke minuman Purbasari, nanti dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Purbasari, aku membuatkan minum untukmu. Terima kasih kakakku. Kakak, kenapa semua badanku merasa aneh? Ada apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mungkin kamu kena kutukan. Ayo ikut aku ke Ayahanda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Dia sekarang terkena kutukan. Apakah pantas dia menjadi ratu? Baiklah kalau begitu, kita asingkan saja Purbasari dan tahtanya diturunkan ke Purbararang. Baiklah kalau begitu. Pengawal, bawa dia! Sabar ya Tuan Putri. Semoga Tuan Putri selalu dalam lindungan Tuhan. Tidak apa-apa, Dayang Sari. Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya,
dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Tuan Putri, warga kekurangan makanan, Tuan Putri. Kekurangan makanan kok minta ke sini? Kerja kalian sana. Benci saya lihat kalian. Tuan Putri kok begitu ya sama warga? Bagaimana keadaan Tuan Putri sekarang? Baik, Eyang Sari. Saya membawakan makanan untuk Tuan Putri. Terima kasih, Eyang Sari. Bagaimana keadaan di istana? Keadaan di istana sangatlah buruk, Tuan Putri. Purbararang sangat jahat kepada mereka. Warga kelaparan. Oh, begitu? Bawakan saja makanan saya. Tapi bagaimana dengan Tuan Putri? Tidak apa-apa, Eyang Sari. Baiklah, Tuan Putri. Padahal saya juga sangat kelaparan. Siapa? Tenang Tuan Putri, aku adalah raja yang bulan ini. Ya Tuan Putri, bagaimana kita berteman saja? Baiklah, saya akan menjadi teman baikmu. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan membawakan bunga-bunga yang indah kepadanya. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat sepi lalu berdoa memohon kepada Tuhan.
sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Kutukan ini sudah hilang. Cobalah kamu untuk disembuhkan juga. Tidak bisa Tuan Putri, kutukan ini abadi. Ayah bisa pulang. Tidak bisa, Dayang. Saya harus temani Lutung di sini. Tetapi istana membutuhkan Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Saya harus membawa Lutung juga ikut dengan saya. Baiklah, Tuan Putri. Kanda, lihatlah Purbasari. Dia sudah kembali. Apa jangan-jangan dia sudah sembuh ya? Mungkin kutukannya sudah hilang. Dasar dukun tak becus. Kakak, saya sudah kembali. Kok kamu bisa kembali ya? Kok kamu bisa sembuh dari kutukan itu? Karena saya dibantu oleh Lutung Kesaru. Berkat dia, saya sembuh. Baiklah, jika kamu ingin tahta ini kembali, aku ada beberapa tantangan yang harus kita lakukan. Tantangan apa itu, Kakak? Ikuti saja. Baiklah, aku ada tantangan. Pasangan mana yang paling tampan, dia akan menang. Dan yang kalah, tidak akan mendapatkan tahta. Lihatlah pasanganku, dia begitu tampan. Dan lihatlah pasanganmu, dia hanya seekor kera. Dan kamu tidak akan mungkin mendapatkan tahta ini. Walaupun dia hanya seekor lutung, tapi saya akan tetap mencintai dia. Kanda, kamu sudah sembuh? Iya, Dinda. Tidak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Kakak, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus menetap di sini. Tetapi tangan itu tadi? Tidak perlu. Tangan itu tidak terjadi. Terima kasih, adik. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kesaru. Kanda, Purbasari sudah kembali. Apakah dia sudah sembuh? Anampog. Setelah saya kembali ke istana. Tidak bisa, karena saya sedang di... Kamu siapa? Kau tengah. Beraksi. Guru ini kepada Raden Jaya. Bukan Raden Kuda. Indra Jaya, Indra Jaya, Indra Jaya. Dua